Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nini Sitiara Mawati akan mempresentasikan mengenai tugas business learning untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu biologi molekuler yang dimana dengan judul DNA damage yang disebabkan oleh etil metan sulfonat, yang dimana memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama ialah pengertian DNA dan E. coli, kemudian yang kedua mutagen etil metan sulfonat yang membuat E. coli bermutasi, yang ketiga dampak setelah komplementer genetik dari E. coli, yang keempat integrasi yang terjadi karena kerusakan pada genetik, yang kelima jenis riwayat yang diterapkan pada E. coli. Yang pertama ialah pengertian DNA dan E. coli. Kemudian, untuk pengertian E. coli ialah bakteri gram negatif berbentuk batang pendek dan memiliki sifat fakultatif, tidak berspora, biasanya banyak terdapat di lingkungan sekitar kita, termasuk di usus manusia sendiri. Kemudian untuk pengertian etil metan sulfonat dan mekanisme kerja dari etil metan sulfonat terhadap E. coli. Untuk pengertian dari etil metan sulfonat merupakan senyawa kimia yang paling banyak digunakan sebagai mutagen kimia dan terbukti efektif dapat menyebabkan mutasi etil metan sulfonat. EMS merupakan bagian kimia yang sering digunakan untuk mutasi hidup. Untuk mekanisme kerja etil metan sulfonat pada E. coli, yang pertama ialah alfa-linase, yang dimana etil metan sulfonat sebagai agen aminasi bereaksi dengan guanin dalam DNA. Proses ini menyebabkan penambahan gugus etil pada atom nitrogen nomor 7. Dari guanin menghasilkan 7 alkil guanin. Hal ini mengubah kecenderungan guanin untuk berpasangan dengan sitosin menjadi berpasangan dengan timin selama replikasi DNA. Kemudian yang kedua ialah pemasangan basa yang salah. Alkilasi guanin juga dapat menghasilkan O6 etil guanin yang merupakan basa abnormal. O6 etil guanin dapat berpasangan dengan timin sehingga mengarah pada kesalahan dalam pencocokan basa saat DNA direplikasi yang menghasilkan mutasi titik. Yang ketiga, komponen etil metan sulfonat itu dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang lebih luas, termasuk pemutusan rantai DNA dan pembentukan adduks yang mengganggu struktur normal kromosom. Kerusakan ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan genetik dan mempengaruhi kemampuan sel untuk membelah dan berkembang biak. Implikasi yang terjadi karena kerusakan materi genetik ini ada 4. Yang pertama, mutasi titik dan transisi basa, di mana transisi guanin sitosin ke adenin timida atau timin guanin. Etil metan sulfonat ini dapat menyebabkan alkilasi guanin yang mengarah pada transisi basa dari guanin sitosin ke adenin timin atau timin ke guanin. Ini dapat mengubah urutan genetik dan mempengaruhi fungsi gen. Yang kedua, kelahiran mutan menyebabkan variasi genetik. Mutasi yang diinduksi oleh etil metan sulfonat dapat meningkatkan keragaman genetik dalam populasi E. coli. Mutan ini dihasilkan dapat memiliki karakteristik yang berbeda seperti resistensi terhadap zat-zat kimia atau perubahan dalam metabolisme. Kemudian yang ketiga ialah pemutusan rantai DNA. Konsentrasi etil metan sulfonat yang digunakan apabila memiliki konsentrasi yang tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang lebih luas, termasuk pemutusan rantai DNA. Hal ini mengganggu integritas genom dan mempengaruhi kemampuan sel untuk membelah dan berkembang biak. Yang terakhir, mengaruh pada ekosistem mikroba. Kerusakan materi genetik oleh etil metan sulfonat dapat mempengaruhi kemampuan E. coli untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat mempertimbangkan keberlanjutan populasinya dalam ekosistem mikrobia. Perbaikan yang diterapkan pada E. coli ini memiliki
dua cara perbaikan. Yang pertama itu adalah image reversal dengan cara fotoreaktif dan damage removal. Ini ada 3 perbaikan menggunakan bahasa excision repair, kemudian nukleotida excision repair, dan yang terakhir adalah mismatch repair. Untuk damage reversal, jadi mekanisme perbaikan DNA ini melibatkan enzim fotoreaktif yang dikodekan oleh gen PHR pada E. coli, di mana kerusakan pada segmen pirimidin, timin, dan sitosin yang berpasangan akan memicu pemutusan ikatan hidrogen tanpa merusak ikatan fosfodiester, diikuti oleh penggantian basa pirimidin dan penutupan celah terbentuk. Nah, untuk pengertian dari fotoreaktivasi, ini merupakan proses perbaikan DNA yang rusak yang secara langsung dengan suatu mekanisme pembalikan tunggal melibatkan suatu vapoprotein yang disebut fotoliase yang mengubah dimersi pelubutan kembali menjadi unsur pokoknya, yaitu pirimidin. Nah, peran fotoliase ini membutuhkan cahaya yang dimana proses ini dibantu dengan cahaya rentangnya itu 320 sampai 370 nanometer. Kemudian untuk dari pengertian damage removal ini merupakan proses perbaikan DNA yang kompleks di mana melibatkan replacing atau penggantian dengan cara dipotong-potong. Yang pertama itu adalah basa excision repair, yang dimana hanya satu basa yang rusak digantikan dengan yang lain. Nah, biasanya tempat kerusakan basa ini dinamakan dengan abrasive site atau aphastate. Pada E. coli, enzim DNA glikosinase dapat mengenai aphastate dan membuang basanya. Kemudian AP endonuklease membuang aphastate dan nukleotida sekitarnya. Kerusakan ini akan diisi dengan bantuan DNA polimerase dan DNA ligase. DNA berperan di dalam mensintesis atau mendapatkan pasangan basa yang sesuai dengan pasangannya. Sedangkan DNA berperan dalam menyambungkan pasangan basa yang telah disintesis oleh DNA polimerase 1. Kemudian yang kedua ialah nukleotida excision repair, di mana merupakan proses memotong pada bagian atau salah satu segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan. Nah, kerusakan nukleotida ini disebabkan oleh sinarin sehingga terjadi kesalahan primider, dimer, ada kesalahan dua basa tetangga. Biasanya pada E. coli ini terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Nah, protein tersebut ini ada UVRA, UVRB, UVRC. Setelah protein tersebut mengalami kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut akan dihilangkan atau dipotong sehingga terjadi kekosongan pada segmen untaian nukleotida tersebut. Lalu untuk yang baru untuk dipasangkan pada segmen DNA untuk mengisi kekosongan yang tadi. Tentu saja dengan bekerja sama dengan DNA ligase dalam proses penyambungan segmen DNA tersebut. Yang terakhir ialah mismatch repair. Nah, pada tahap ini memperbaiki kesalahan-kesalahan DNA yang ketika DNA tersebut disalin. Selama proses replikasi DNA polimerase 1 sendiri yang akan melakukan perbaikan di salah pasang. Polimerase ini mengoreksi setiap nukleotida terhadap cetakannya begitu nukleotida ditambahkan pada untaian tersebut. Dalam rangka mencari nukleotida yang pasangannya tidak benar, polimerase 1 akan memindahkan nukleotida tersebut kemudian melanjutkan kembali untuk disintesis. Protein-protein lain selain polimerase juga akan melakukan perbaikan setelah pasang. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.